Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saat teduh sejenak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari yang diberkati ini Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, dan biarlah Kau menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 3 hingga Injil Markus yang ke-7. Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang perumpamaan tentang penabur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati kita ibarat tanah yang siap untuk ditaburi benih setiap pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada 4 jenis tanah yang ada di hati manusia. Jadi hati manusia ibarat tanah. Ada tanah yang baik, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang penuh dengan semak belukar, dan ada tanah yang seperti pasir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Terdiri dari jenis apakah tanah hati kita? Mari kita belajar bersama di dalam Injil Markus pasal yang ke-4. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Mereka mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang yang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, ada tanah yang di pinggir jalan, yaitu tanah yang berpasir, tanah yang tidak diolah. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu segera dimakan burung, memakannya sampai habis.
jadi benih itu tidak sampai bertumbuh. Yang di tanah berbatu-batu itu tanahnya sedikit saja. Dia bertumbuh, benih itu tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, dia segera mati, benih itu segera layu. Ada juga yang jatuh di tengah semak duri. Semak itu semakin besar, semakin menghimpit, sehingga benih itu tidak subur, benih itu bahkan mati, dan dia tidak berbuah. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan subur dan berbuah, dan hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan seperti ini. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman itu, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam diri mereka. Jadi saudara, orang-orang yang di pinggir jalan berbicara tentang orang-orang yang hatinya ketika ditabur oleh firman Tuhan, cepat sekali iblis langsung menangkap firman itu dan mencurinya. Jadi tidak ada kesempatan untuk benih itu bertumbuh. Berapa banyak kita yang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak meresponi dengan baik, sehingga tidak ada satupun benih itu yang masuk di dalam hati, yang mengakibatkan adanya pertumbuhan di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi saudaraku, tanah yang berbatu-batu berbicara hati manusia. Mereka sangat bersuka cita dengan firman itu, tapi tidak berakar karena tekanan, penindasan, penganiayaan, tidak tahan terhadap gunjingan, tidak tahan terhadap pujian. Itu sebabnya firman itu tidak bertahan lama. Firman itu langsung juga dicuri karena penganiayaan dan penindasan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tipe manusia yang ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia langsung merespon, amin, amin. Tetapi kemudian setelah pulang ke rumah, dengan situasi yang tidak berubah, dengan tekanan ekonomi, finansial, dengan hubungan-hubungan yang rusak dengan suami, dengan pacar, hubungan yang rusak dengan anak, hubungan yang rusak dengan orang tua dan mertua, kemudian begitu cepat mengalami kekecewaan dan kemudian hatinya tidak percaya dengan firman Tuhan. Saudaraku, benih yang ketiga ditaburkan di tengah semak duri. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudaraku yang diberkati, jenis tanah yang ketiga adalah tanah hati yang terbuka untuk firman, tetapi begitu mudah terintimidasi dengan kekhawatiran hidup. Kekhawatiran itu membinasakan benih firman. Kekhawatiran itu menghimpit iman. Oleh karena kekhawatiran, ketakutan kita diperbesar sehingga tidak ada keberanian untuk percaya. Saudaraku, kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, orang yang ingin mencari kekuasaan, orang yang ingin mencari harta sebanyak-banyaknya, akan dibunuh oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Hawa nafsu manusia itu akan menghimpit iman. Itu sebabnya, saudaraku, perhatikanlah keinginan kita. Mari kita memiliki tanah hati yang baik. Ayat 20 berkata seperti ini.
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah kita bertumbuh, baiklah kita menjadikan hati kita sebagai tanah hati yang baik. Maka kita akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Pertumbuhan itu akan dilihat orang, saudara. Dan benih yang menghasilkan buah itu bisa dinikmati. Itulah yang dinamakan kita kemudian menjadi terang. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan ditaruh di atas kaki Dian supaya dilihat oleh semua orang. Itu sebabnya, saudara, kepada siapa yang mempunyai, dia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku, barang siapa berbuah, dia akan semakin berbuah berlipat kali ganda. Tetapi barang siapa yang tidak berbuah, seperti ibaratnya pohon ara yang tidak berbuah, sekalipun tidak pada musimnya, Tuhan berkata, terkutuklah engkau pohon ara. Saudaraku, hasilkanlah buah yang baik dalam hidup kita. Selama kita menghasilkan buah, maka hidup kita akan berlipat kali ganda dan kita akan dilihat. Apa yang dilihat oleh manusia itu yang akan menjadi kesaksian dan nama Yesus akan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita menjadikan hati kita sebagai tanah hati yang baik, supaya benih firman Tuhan itu menghasilkan dan kita akan menjadi terang dan menjadi saksi bagi semua orang. Galatia 6 ayat 9 hingga 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu saudara, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar supaya kami memiliki tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Kami doa supaya kekhawatiran tidak menghimpit kehidupan kami, rupa-rupa keinginan duniawi tidak akan membinasakan benih yang sudah Engkau tabur di dalam tanah hati kami. Kami juga berdoa, kami memiliki hati tidak seperti benih di pinggir jalan yang cepat sekali mati dan tidak berbuah. Bapa di surga, kami berdoa, firman-Mu yang Engkau tabur pada pagi hari ini, biarlah masuk dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Kami menjadi terang, dan barang siapa mempunyai, kepadanya akan lebih banyak diberi. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami percaya kami akan berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, supaya memberkati hidup kami, keluarga kami, hidup nikah kami, menghasilkan buah yang manis, buah yang dapat dinikmati, buah yang menjadi kesaksian, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya.